Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'na fi hadzal sabah wa fi makanin al-mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini tujuan kita tidak lain dan tidak bukan bagaimana kita bisa mendapatkan nikmat, baik itu nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat zahir pinginnya kalau beribadah hidup kita tenang, segala gawe lancar, dijauhkan dari mara bahaya, para musibah. Nah, nikmat batin juga ingin kita dapatkan. Apa buktinya? Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan sesuatu yang dalam bentuk materi, berarti ibadah kita belum betul-betul sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala itu Allah itu maha besar. Muazin menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha besar. Tetapi terkadang itu hanya sebatas lisan saja yang mampu mengucapkan dan telinga mendengarkan. Oh, Allah itu maha besar. Tapi dalam praktek kehidupan kadang kita tidak pernah membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, ulama menyebutkan kita ini pada saat dilahirkan ke dunia ini kita dibekali dengan sifat-sifat, baik itu sifat buruk maupun sifat baik. Nah, sifat buruk ini harus kita kendalikan. Sifat baik harus kita pupuk dan kita perbanyak. Jika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak merasa kenikmat, tidak merasa kelezat, pinginnya cepat-cepat selesai, pinginnya hanya melepaskan kewajiban, berarti sifat buruk ini masih banyak. Jangan-jangan sifat-sifat yang tercelah di dalam diri kita jangan-jangan masih banyak. Lalu disebutkan di dalam sarahnya dia Uzzulam yang dikarang oleh Kiai Haji Muhammad Baqir, dia menyebutkan pada saat dia menjelaskan tentang kajian Al-Hikam, di antara sifat-sifat buruk manusia itu yang bisa menghalangi kita dari nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu sifat basyariyah. Sifat basyariyah ini tabiat kita sebenarnya. Basar itu Pak Boyo mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu namanya basar. Kalau diartikan dalam bahasa kita tuh manusia. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu manusia itu banyak. Ada basar gitu kan, ada juga insan. Nah, basyariyah itu gimana? Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu namanya basar. Fisik kita ini basyarun. Makanya Nabi itu disebut laisakal basyari. Nabi Muhammad SAW itu manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Fisiknya ada, tapi bukan seperti fisik-fisik kita. Dalam artian itu sifatnya tidak seperti sifat kita. Nah, basar ini juga binatang itu disebut basar juga. Dia sama, memiliki apa yang kita miliki. Kita punya bulu, binatang punya bulu. Bulu kita di rambut gitu kan, di badan. Kita punya mata, binatang juga punya mata. Nah, jadi kata beliau, sifat basyariah ini harus kita kendalikan. Apa contoh sifat basyariah itu? Kaqadha'ish syahawatil batni wal farji. Sifat basyariah yang melekat pada manusia itu, ya ini ingin meluluskan atau ingin melancarkan syahwat perut dan syahwat di bawah perut.
Ini tabiat manusia. Bagaimana supaya perut ini kenyang? Yang selalu dipikirkan hanya bagaimana perutnya dan bagaimana yang di bawah perut. Kalau bahasa kita ini mungkin makan dan kawin. Jadi itu yang ingin dimuluskan. Kalau sifat ini masih ada di dalam diri kita, berarti ini yang akan menghalangi kita dari nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi sholat misalkan ingatnya makan. Sholat zuhur gitu kan, kalau makan ingat dia. Kalau misalkan di rumah ada ketik makanan lah mikir di mana lah makanan enak. Ini terus yang dipikirkan. Kemudian wa ma yatbi'uhuma minaz zina wa hubbul mal. Dan sifat-sifat yang mengiringi atau yang mengiringi yang ingin memuluskan kedua sifat ini tadi. Kalau orang doyan makan, yang selalu dipikirkan bagaimana perutnya terisi, dia butuhnya duit. Sehingga yang dia pikirkan bagaimana caranya saya dapat duit. Kalau begawe dikit, ada duitnya apa tidak? Kalau bantu orang, pikirannya kira-kira ada duitnya apa tidak? Nah ini yang selalu dia pikirkan. Kemudian hubbul mal wa hubbuz zina. Hubbuz zina itu cinta dengan keelokan. Orang yang senang berhias berarti dia nanti ujung-ujungnya butuh duit. Karena berhias, berpakaian dan menampilkan apa yang dalam diri kita itu butuhnya duit. Nah sehingga kalau selalu ini yang diprioritaskan dalam kehidupan kita, ini yang menghalangi kita nikmat beribadah kepada Allah. Kadang kita lah melakukan ibadah banyak, zikir lah banyak, baca Quran lah banyak, tapi kadang hampa. Dapat nikmatnya. Salah satu penyebabnya disebutkan karena ada yang kita pelihara di dalam diri kita ini, bagaimana sifat basyariah ini selalu kita pupuk. Jadi ini yang harus kita hindari, atau ini yang harus kita kendalikan. Kita manusia butuh makan, butuh dengan uang, butuh dengan harta. Tetapi bagaimana cara kita mengendalikannya ini yang mesti kita lakukan dalam kehidupan. Kenapa? Kalau hanya prioritasnya kehidupan itu hanya makan, hanya tidur, hanya kawin, itu tidak katik bedanya kita dengan yang saya sebut tadi basyariah. Binatang juga sama macam itu. Makanya disebut yang pertama ini level yang pertama. Jadi sifat basyari ini level yang pertama. Ini yang harus kita kendalikan. Jika kita ingin bagaimana nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir." Manusia itu dia tidak akan pernah puas dengan apa yang ia miliki. Kalau kita mengedepankan sifat basyariah kita ini tadi. Lah dapat harta segini, pinginnya lebih. Lah dapat uang segini, pinginnya lebih. Lah dapat gaji segini, pinginnya lebih. Kalau kita mengendalikan atau misalkan kita mengutamakan sifat basyariah kita, ini yang kita kejar. Dunia itu terus. Dunia. Kapan hatta zurtumul maqabir? Sampai kita dimasukkan ke liang lahat, dimasukkan ke liang kubur. Nah, kalau yang di situ tidak katik lagi gunanya. Ini yang mesti kita wanti-wantikan, jangan sampai prioritas kehidupan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam benak kita hanya yang berkaitan dengan dunia. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua yang mesti kita kendalikan yang ada di dalam diri kita itu adalah sifat subu'iyah. Subu'iyah itu apa? Kepuasan. Jadi kalau tadi level pertama seperti binatang, misalkan kayak kita nengok ayam, nengok anjing, nengok kucing, itu kan kehidupan itu cuma sebatas perut dan di bawah perut, perut dan di bawah perut. Itu yang dia kejar. Ini level yang pertama. Kemudian level yang kedua kepuasan. Kepuasan itu sifat binatang yang puas. Apa gawe dia? Di sini disebutkan contohnya kal ghadabi wa adamir ra'fati war rahmah.
Sifat kepuasan itu adalah suka marah. Karena dia ingin menguasai. Dikit-dikit marah. Nah, marah ini merupakan sifat yang memang ada di dalam diri kita, tapi bagaimana cara kita mengendalikannya? Bukan tidak boleh marah. Marah boleh, tetapi bagaimana cara kita mengendalikan marah? Marah itu kepada sesuatu yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Kalau yang tidak berkaitan dengan itu, berarti kita mementingkan diri kita. Ini disebut dengan syubuhiyah itu. Kau tidak dengar omongan aku, kau tidak galak nurut omongan aku, berarti kau melecehkan aku. Yang dipentingkan dirinya. Nah, ini namanya sifat syubuhiyah. Kemudian wa ada mir rahmah war ra'fa. Tidak ada rasa kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Tak katik rasa kasih sayang. Dengan binatang sekendaknya baik melakukan sesuatu. Dengan orang yang lemah kepada dia, sekendak dia bertingkah atau bersikap. Nah, ini tidak ada kasih sayang. Nah, orang semacam ini kalau ada di dalam dirinya dan ini yang ia prioritaskan, maka susah dia akan menikmati nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga. Kalau tadi yang pertama tadi sifat basyariyah, kemudian yang kedua tadi sifat syubuhiyah. Syubuhiyah ini kalau kita lihat contohnya kayak binatang-binatang buas. Harimau, kemudian singa. Singa itu kita kenal dengan raja hutan. Nah, itu dia ingin menguasai keadaan. Dimanapun dia berada, cak mana orang tunduk dengan dia. Orang harus patuh dengan dia. Kalau tadi dia hanya mementingkan dirinya sendiri, cak mana perutnya terisi. Kalau sekarang bagaimana dia mulai menyebarkan sayapnya, bagaimana orang yang ada di sekelilingnya juga harus mengikuti kehendak dia. Sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, sifat sultaniyah. Syaitoniyah. Sifat syaitoniyah. Syaitoniyah ini apa? Sifat syaiton yang ada di dalam diri kita. Apa contohnya? Kal hasadi. Kemudian wa ada isu. Yang pertama contohnya dengki. Sifat dengki ini merupakan sifat syaitan. Mana contohnya? Setan itu sangat iri dan dengki kepada kita. Gara-gara kita lah kata dia, sehingga dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi fasilitas oleh Allah. Kita selalu diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kita dengar, silakan kita lihat. Innal insan, di dalam surat At-Tin itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan Allah dalam sebaik-baik penciptaan. Nah, syaitan dia iri dengan hal semacam ini. Makanya syaitan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana manusia yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, manusia yang selalu difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini celaka. Nah, kalau sifat iri dan dengki ini ada di dalam diri kita, contohnya apa? Orang iri dan dengki itu dia tidak senang orang lain mendapatkan nikmat. Dia tidak senang kalau orang lain itu senang hidupnya. Nah, sifat ini harus kita kendalikan. Walaupun memang sifat manusia itu ada semacam itu, tapi bagaimana cara kita mengendalikannya? Kalau dalam riwayat yang lain, kita itu boleh iri dan dengki itu dalam 3 hal. Yang pertama, boleh iri dan boleh dengki jika ada orang kaya tapi dia menggunakan kekayaannya untuk jalan Allah. Ada duit, selalu duit itu dia sumbangkan. Boleh kita iri. Irinya itu Pak Buyo bukan iri untuk menghilangkan nikmat yang ada pada dirinya. Tapi iri cak mano kita bisa seperti dia. Nah, ini iri yang dibolehkan.
Yang iri yang tidak boleh itu kita ingin nikmat pada orang lain itu hilang, kalau bisa nikmat itu balik ke kita, dia aja sing saro. Nah itu yang tidak boleh. Kalau iri kita supaya bisa seperti dia, itu tidak ada masalah. Apalagi kita mendoakannya, ya Allah semoga dia diberikan kelapangan rezeki sehingga semakin banyak sedekahnya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini iri yang pertama yang boleh. Kemudian iri yang berikutnya yang dibolehkan itu adalah kita lihat orang yang memiliki ilmu tetapi dia gunakan ilmu itu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia manfaatkan ilmu itu untuk menyebarkan ilmu supaya orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu iri-iri yang dibolehkan di dalam agama. Kalau iri yang tadi, yang saitonia itu tadi, dia tidak suka orang lain senang, tetapi dia senang melihat orang lain susah. Nah, ini namanya saitonia. Kemudian iri saitonia, sifat saitonia itu lagi yang berikutnya adalah dia ingin orang lain itu celaka. Saiton itu tidak ingin kita ini selamat hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau ada sifat di dalam diri kita cak mana orang lain itu celaka, itu namanya sifat saitonia. Dan ini harus kita hilangkan. Jadi tingkat yang pertama tadi dia mementingkan dirinya, yang kedua dia ingin menguasai keadaan, yang ketiga setelah dia menguasai kekuasaan, menguasai keadaan itu tadi, cak mana orang itu patuh dengan dia dan orang itu celaka. Nah, ini tingkatan yang ketiga yang harus kita hindari dan kita bersihkan dalam diri kita. Kemudian yang berikutnya, sifat yang keempat yang mesti kita bersihkan di dalam diri kita itu adalah sifat Rabbaniyah. Sifat Rabbaniyah itu apa? Sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan itu ada yang mesti ada di dalam diri kita, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu apa? Kal isti'alah, ingin selalu dimuliakan. Di mana-mana dia pengen orang diutamakan. Jadi kalau dalam suatu kumpulan, suatu organisasi, kalau bisa dia harus jadi ketua. Kalau dia tidak jadi ketua, dia mundur. Lebih baik aku tidak usah. Nah, ini namanya sifat sultaniyah, sifat rabbaniyah. Dia selalu ingin disanjung-sanjung, dipuji-puji. Al-madahu was-sana. Pengennya hidupnya selalu dipuji. Kalau tidak dipuji orang, dia sakit hati. Nah, itu sifat Rabbaniyah yang tidak boleh ada di dalam diri kita. Nah, sifat yang keempat ini ternyata ini yang sangat berbahaya. Jadi kalau yang pertama tadi tingkat level pertama, yang basyariah itu tadi. Kemudian yang kedua tadi subu'iyah, sifat yang ingin menguasai keadaan. Kemudian level yang ketiga tadi sifat syaitaniyah, yang cak mana orang lain itu celaka. Dan sifat yang ketiga ini, yang keempat ini sifat yang sangat tinggi levelnya di level 4. Ini yang harus benar-benar harus kita bersihkan di dalam diri kita, sifat Rabbaniyah. Pengen dimuliakan, pengen diutamakan, kemudian sombong. Nah, ini sifat yang levelnya level yang paling tinggi. Yang sifat ini yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang menjadi hijab kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika keempat sifat itu tadi ada di dalam diri kita, akibatnya walaupun kita beribadah tapi ibadah kita terkadang hanya untuk melepas kewajiban. Dia pengen cepat-cepat selesai. Baca Quran kalau cak mano biar cepat selesai. Sholat cak mano biar cepat selesai. Hadir ke majelis taklim cak itu juga cak mano biar cepat selesai. Kenapa? Kalau diibaratkan dalam kehidupan nyata, kita kasih contoh. Kalau misalkan kita datang ke rumah orang, berkunjung ke rumah orang, sampai di rumah orang itu orangnya hanya nyuruh kita masuk, baik. Setelah masuk kita tidak ditemuin. Habis itu dikasih minum, tidak. Dikasih makanan, tidak. Kira-kira betah apa tidak gitu? Tidak mungkin betah gitu. Dicuekin namanya itu. Lah datang ke rumah dia, habis itu
diajak ngobrol lainnya, dikasih minum lainnya, dikasih jamuan lainnya. Nah, inilah bayangannya, inilah ibaratnya kalau kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi kita dicuai oleh Allah. Akibatnya apa? Kita pengen buru-buru selesai. Pengen cepat-cepat selesai. Tidak nikmat. Nah, jika ini yang ada di dalam diri kita, berarti keempat sifat ini jangan-jangan masih ada di dalam diri kita. Keempat sifat ini tadi masih ada di dalam diri kita. Tapi kalau misalkan sebaliknya, kita dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala, datang diajak ngobrol, dikasih minum, dikasih jamuan. Nah, ini yang dialami oleh para ulama-ulama salafus saleh itu. Jadi kalau dia berzikir malam hari, dia ibadah di malam hari, dia baca Quran di malam hari, tidak terasa waktunya tahulah pagi. Kenapa? Nikmat dia. Begitu juga beribadah, sholat kepada Allah, sehingga dia nikmat, betul-betul menikmati hidangan yang Allah sajikan kepadanya. Nah, terus apa yang mesti ada dalam diri kita itu? Kalau yang 4 tadi harus kita hindari dan harus kita atur dalam diri kita, yang mesti ada di dalam diri kita itu sifat hamba, sifat kehambaan. Apa sifat kehambaan itu? Taat, kemudian tawadu, kemudian selalu memberi nasihat-nasihat yang mengingatkan kita kepada Allah dan mengingatkan kita kepada akhirat. Jadi taat kepada Allah, kemudian tawadu. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita meyakini bahwa kita hamba, Allah itu sebagai Tuhan. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai hamba dan Allah itu sebagai Tuhan, kita tidak pernah nyari embel-embel yang lain. Apakah kaget Tuhan masuk ke aku ke neraka? Apakah Tuhan lagi akan siksa aku? Tidak ada dipikirnya. Yang penting aku hamba. Aku harus mengabdi kepada Tuhan. Masalah kaget misalkan aku dikasihnya bonus, dikasihnya gaji, dikasihnya hadiah, itu bukan urusan. Itu tugas dia sebagai Tuhan. Tugas aku sebagai hamba adalah untuk taat kepadanya. Apa yang dia perintahkan aku lakukan, apa yang dia larang ya aku hindari. Nah, ini sifat kehambaan namanya. Kemudian tawadu, dia tidak pernah meninggikan dirinya. Selalu merendahkan dirinya di hadapan tuannya. Jadi kita juga tidak boleh tawadu kepada sesama hamba. Tawadu kita itu kepada Tuhan gitu. Jadi tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Kita tak pernah merasa diri kita ini hebat. Tidak pernah merasa diri kita ini berkuasa. Tidak pernah merasa diri kita ini mampu melakukan sesuatu. Sehingga kita merasa semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku bisa hadir di majelis taklim karena ini adalah bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku bisa sholat, aku bisa zikir, aku bisa tahajud, aku bisa baca Quran, itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada rasa sombong di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia merasa itu bukan dirinya. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja. Karena biasanya habis ini ada tanya jawab. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga keempat sifat itu tadi bisa kita atur, kalau bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Walaupun kita sebagai manusia yang memiliki fisik ini dan fisik kita juga membutuhkan kehidupan ini, tapi bagaimana kita kembalikan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, terutama ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar bisa kita nikmati, benar-benar kita merasa lezat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.